Kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mukjizatnya Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah menjelaskan mukjizat itu apa, lalu kemudian mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang paling besar, yang paling agung, yang sifatnya abadi, ini adalah Al-Quranul Karim. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang Al-Quran. Jadi ada dua tahap dalam proses turunnya Al-Quran. Jadi kemarin kita membahas ini. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa turunnya itu ada proses anzala, ada proses nazzala. Kemarin yang anzala sudah kita bahas, yaitu ketika Al-Quran diturunkan jumlatan wahidatan dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Ini ada riwayatnya. Lalu dari as-sama'id dunya, inilah yang kemudian oleh Allah diturunkan kepada Hadratur Rasul. Ini yang secara berangsur-angsur, yaitu dengan dibawa yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ini yang butuh waktu 22 tahun lebih. Ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Dasarnya dari mana untuk yang turun secara berangsur-angsur itu? Allah berfirman di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil di juz 15 itu di ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Jadi Quran itu wa Qur'anan faraqnahu, kami turunkan terpecah, kami turunkan terpisah, kami turunkan berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau wahai Muhammad membacakan Al-Quran tersebut dengan perlahan-lahan kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan turun secara berangsur-angsur. Di ayat yang lain kalau kita lihat di awal juz 19 niku para rawuh, para hadirin dan hadirat, di surah Al-Furqan ayat 32. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Orang-orang kafir itu mereka mengatakan laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir itu kan nyari-nyari kesalahan, yang mereka kufur, yang tidak mau beriman, tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Hadratur Rasul. Lalu mereka mempertanyakan laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah, laposnya kok Quran itu tidak diturunkan kepada dia Muhammad, ini kok tidak langsung aja jumlatan wahidah. Ini sudah proses namanya tanzil. Ya, ternyata jawabannya Allah menegaskan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal tersebut kenapa kok diturunkan berangsur-angsur? Linutsabbita bihi fuadak, agar kami dengan cara berangsur-angsur menurunkan Al-Quran itu bisa menguatkan hatimu Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami mentartilkan Al-Quran itu dengan tartil yang sungguh-sungguh. Ya, jadi ini hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ternyata ini lebih kuat, karena ketika Rasulullah SAW itu menghadapi
ketika menjalankan dakwahnya, menyampaikan misi kerasulan beliau, ini menghadapi banyak tantangan. Ketika beliau sedang menghadapi beberapa tantangan, lalu kemudian Allah, atau mungkin sumpah ketika menghadapi orang-orang kafir yang tidak mau beriman, Allah turun, wahyu Allah turun untuk menghibur Rasulullah, termasuk untuk ketika ayat-ayat itu berisi ayat-ayat hukum, ini tentunya untuk memberi pelajaran. Makanya ada proses tadarruj, berangsur-angsur, bertahap ya.